Cincin Perintah Kaisar Naga 5160 hingga 5173. Dengan suara serak, novel kultivasi berlanjut. Sentian melihat bahwa Yun Wuya juga tidak tahu, jadi dia berencana untuk pergi dan melihatnya. Master Hu, kamu tunggu di sini, aku akan mengikuti Tuan Yun untuk melihatnya. Kata Sentian kepada Hu Mazi. Sentian, kamu harus berhati-hati, menurutku gunung itu aneh, dan sepertinya ada niat pedang yang melonjak. Hu Mazi mengingatkan Sentian. Sentian mengangguk, lalu terbang bersama Yun Wuya. Jaraknya ratusan mil, dan mereka berdua tiba dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Ketika mereka semakin dekat ke gunung, Sentian menemukan bahwa ada dua karakter besar yang terukir di gunung, Sekte Pedang. Tadi, karena jaraknya terlalu jauh, dia hanya bisa melihat gunung itu, tetapi tidak menemukan kata-kata di atasnya. Sekarang melihat dua kata ini, Sentian menjadi tercengang. Yun Wuya juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Sekte Pedang, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Ada ribuan sekte di alam surgawi tingkat ketiga, bahkan mungkin puluhan ribu. Itu bukan sesuatu yang kamu ketahui tentang semua sekte. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menatap gunung itu. Dari jarak dekat, itu memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. Terutama perasaan itu, momentum itu, seperti gelombang yang bergelombang, satu demi satu, tampaknya menghancurkan segalanya. Sentian mengikuti Yun Wuya melayang turun ke tanah, berjalan ke kaki gunung, melihat ke atas, dan tidak bisa melihat puncaknya sama sekali. Berdiri di atas tanah, rasa penindasan itu bahkan lebih kuat, dan tampaknya sulit bagi mereka berdua untuk bernapas. Dan gunung di depan mereka selalu terasa seperti akan riuntuh kapan saja. Tuan Sen, ini, penindasan di sini sangat kuat. Selain kesulitan bernapas, kaki Yun Wuya gemetar. Sekarang dia bahkan tidak melihat sosok Sekte Pedang. Yun Wuya ketakutan oleh momentum gunung dan gemetar di sekujur badannya. Dengan cara ini, kekuatan Sekte Pedang ini pasti berkali-kali lebih kuat daripada Sekte King Yun. Mampu berlatih di sini dan menghadapi tekanan gunung setiap hari merupakan latihan yang bagus untuk pikiran. Tempat ini agak tidak biasa, kata Sentian. Tuan Sen, mengapa kita tidak pergi? Sepertinya tidak ada kehidupan di sini. Mungkin ini adalah tempat di mana sebuah sekte telah lama hancur. Kata Yun Wuya. Karena kita sudah di sini, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan takut. Kita akan mengambil giliran. Kata Sentian, dan melompat. Yun Wuya tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan mengikuti. Ketika keduanya sampai di belakang gunung, ada aula bobrok di lereng bukit. Aula itu sangat besar, seluas ratusan lapangan sepak bola. Namun, banyak bagian aula riuntuh, seolah-olah riuntuh secara alami karena bertahun-tahun tidak diperbaiki. Sungguh niat pedang yang kuat. Apakah ada orang lain di aula ini? Sentian menatap aula dan mengerutkan kening. Tuan Sen, jangan bercanda. Mengapa aku tidak bisa merasakan sedikit pun nafas kehidupan? Yun Wuya telah memancarkan kesadarannya, tetapi dia tidak mendeteksi keberadaan siapapun. Aku juga tidak merasakannya. Sentian sebenarnya juga tidak merasakan nafas orang. Ayo pergi dan lihat. Sentian pergi ke aula yang hancur. Yun Wuya mengikutinya dengan enggan, tetapi matanya terus melihat sekeliling, sangat waspada. Dia selalu merasa bahwa tempat ini sangat aneh, dan mungkin ada beberapa bahaya. Sentian mengikuti Yun Wuya ke depan aula. Mereka berdua sangat kecil di depan aula, tetapi begitu mereka mendarat, beberapa sinar pedang melesat keluar dari aula yang hancur. Yun Wuya terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan menyerang secara tiba-tiba. Dia hendak melawan, tetapi kemudian ditarik oleh Sentian. Jangan bergerak. Sentian menarik Yun Wuya dan berdiri diam, tanpa mengaktifkan pertahanan apapun. Ketika sinar pedang ini datang di depan Sentian dan yang lainnya, mereka berhenti seolah-olah seseorang mengendalikan mereka, dan kemudian semuanya hancur. Deru sinar pedang yang pecah masih bergema di telinganya, dan sinar pedang emas lainnya melesat ke langit di aula, membelah langit yang suram. Sinar pedang itu tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi ribuan sinar pedang yang padat, menyapu ke arah Sentian dan Yun Wuya seperti hujan deras. Tatapan mata Sentian tajam, dan dia menghunus pedang pembunuh naga tanpa ragu-ragu, dan badan pedang itu bersinar dengan cahaya dingin.
Dia berteriak keras, dan kekuatan spiritual di badannya mengalir deras. Ketika dia melambaikan tangannya, ribuan sinar pedang juga mulai ditembakkan. Dua badai sinar pedang bertabrakan dengan keras, dan dalam sekejap, seluruh dunia tampak diselimuti cahaya yang menyilaukan, dan fluktuasi energi yang kuat menyebar liar di sekitar titik tabrakan. Kerikil di tanah tersapu oleh gelombang udara yang kuat, terbang dan berputar-putar di udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Setelah tabrakan singkat dan dahsyat, semua sinar pedang menghilang, hanya menyisakan kekacauan. Tanpa ragu-ragu, Sentian bergegas masuk ke aula bersama Yun Wuya. Namun, ketika mereka melangkah masuk ke aula, mereka mendapati bahwa aula itu kosong. Kecuali dinding yang rusiak, tidak ada seorang pun yang terlihat. Bagaimana ini mungkin? Formasi 10.000 pedang tadi begitu kuat, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun? Yun Wuya terkejut, dengan keraguan dan ketakutan yang sulit disembunyikan dalam suaranya. Sentian mengerutkan kening, matanya penuh kewaspadaan, dan berkata perlahan, pasti ada seseorang yang mengendalikannya secara rahasia, tetapi kita belum menemukannya. Saat dia berkata, dia menyebarkan kesadarannya dengan seluruh kekuatannya, mencoba menemukan jejak orang misterius itu. Tepat ketika kesadaran Sentian mengembara, dia tiba-tiba menemukan seorang manusia batu di kedalaman aula. Manusia batu itu memegang pedang purba dan berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia telah berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Manusia batu itu ditutupi jejak waktu, permukaannya tidak rata, dan retakannya saling silang, tetapi pedang di tangannya memancarkan cahaya redup, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas. Hati Sentian tergerak, dan dia menyelimuti manusia batu itu dengan kesadarannya. Tepat saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Manusia batu, yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba hidup kembali, cahaya tajam melintas di matanya, dan pedang di tangannya menusuk ke arah Sentian seperti kilat. Sentian bereaksi sangat cepat dan segera menangkis dengan pedangnya. Dang! Terdengar suara keras, dan percikan api beterbangan di mana-mana. Sentian hanya merasakan kekuatan besar yang datang dari pedang, yang membuat lengannya mah-tei rasa. Dia terkejut, kekuatan manusia batu ini jauh di luar imajinasinya. Serangan manusia batu itu terus berlanjut, dan keterampilan pedangnya tidak dapat diprediksi. Setiap pedang disertai dengan niat pedang yang tajam, seolah-olah ingin membunuh Sentian sepenuhnya. Sentian menanggapi dengan seluruh kekuatannya, dan pedang pembunuh naga terbang ke atas dan ke bawah di tangannya, melakukan berbagai keterampilan pedang yang luar biasa. Namun, kekuatan manusia batu itu terlalu kuat, dan Sentian secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Manusia batu itu tiba-tiba mempercepat kecepatan serangan, dan bayangan pedang itu berat, menyilaukan. Sentian ceroboh dan badannya terluka parah oleh manusia batu itu. Darah mengalir keluar, menodai pakaiannya hingga merah. Sentian terkejut. Badannya telah ditempa berkali-kali dan sangat kuat. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan mudah terluka oleh manusia batu ini. Yun Wuya cemas melihat dari samping. Dia ingin membantu, tetapi dia takut bahwa dia terlalu lemah dan akan menyebabkan masalah bagi Sentian. Dia hanya bisa berteriak dan bersorak dengan cemas, sambil dengan waspada mengamati situasi di sekitarnya untuk mencegah bahaya lain. Sentian menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati, dan dia harus membuat rencana untuk menghadapinya. Sambil menghindari serangan manusia batu itu, dia dengan hati-hati mengamati teknik pedang manusia batu itu. Setelah mengamati beberapa saat, dia menemukan bahwa meskipun teknik pedang manusia batu itu sangat bagus, ada beberapa kekurangan yang tidak kentara. Sentian sangat senang dan memanfaatkan kesempatan itu. Cahaya pada pedang pembunuh naga itu terang, dan bayangan pedang besar menebas ke arah manusia batu itu. Namun, ketika pedang pembunuh naga menembus manusia batu, raut wajah Sentian langsung berubah, karena ia mendapati bahwa pedang itu tidak dapat menembus manusia batu. Semuanya tahu, pedang pembunuh naga adalah pedang roh spiritual, yang dapat memotong besi seperti lumpur, apalagi batu, tetapi sekarang, pedang pembunuh naga tidak dapat melukai manusia batu. Tepat ketika Sentian terkejut, pedang di tangan manusia batu itu tiba-tiba menusuk ke arah perut Sentian. Sentian menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya dan dengan cepat mundur, mencoba menghindari pedang itu. Namun, kecepatan manusia batu itu tiba-tiba meningkat.
Astaga! Ketika Sentian mundur puluhan kaki, ia mendapati bahwa ada luka tambahan di dadanya. Meskipun tidak fatal, darah terus mengalir keluar. Sial, apa-apaan ini? Sentian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Ia jelas tak terkalahkan di alam surgawi tingkat ketiga, mengapa ia bahkan tidak bisa menghadapi manusia batu sekarang? Apakah manusia batu ini dikendalikan oleh seseorang, atau apakah dia memiliki kesadaran yang mandiri? Wajah Sentian penuh dengan kesungguhan. Dia tidak berani ceroboh. Manusia batu itu sangat cepat tadi. Jika Sentian lebih lambat, dia akan langsung tertusuk oleh pedang itu. Teknik pedang 9 bayangan. Sentian hanya bisa menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Saat bertarung dengan lawan, teknik pedang 9 bayangan adalah yang paling berguna. Bagaimanapun, itu setara dengan memiliki lebih banyak pembantu. Dengan munculnya klon satu demi satu, 8 Sentian yang identik mengelilingi manusia batu itu. Menghadapi semua ini, manusia batu itu tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia batu, tanpa emosi, dan bahkan lebih sedikit rasa takut. Tepat ketika 8 sosok Sentian melancarkan serangan, manusia batu itu tiba-tiba mengubah metode serangannya. Ilmu pedangnya menjadi lebih aneh, dan niat pedangnya menjadi lebih ganas. Sentian merasa seolah-olah dia berada di lautan pedang, dengan bayangan pedang manusia batu di mana-mana, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bayangan pedang Sentian tampak berasal dari 8 klonnya saat ini, namun bayangan pedang manusia batu itu tampaknya ada di seluruh aula. Setiap saat, setiap detik, setiap tempat, pedang manusia batu itu harus menusuk. Pada saat ini, Sentian sedikit bingung. Meskipun dia memiliki klon, setiap klon juga kelelahan. Mengapa orang ini selalu bisa menahanku? Sentian sangat bingung. Bahkan jika dia menggunakan teknik pedang 9 bayangan, manusia batu ini masih bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Sentian tidak punya pilihan selain menarik kembali klonnya, jika tidak, kekuatannya tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun, kekuatan yang digunakan oleh klon itu berasal dari badan Sentian. Aku akan melawanmu. Setelah menarik kembali klonnya, Sentian berteriak, dan energi pedang yang besar menyapu ke arah manusia batu itu. Kemanapun dia lewat, udara terkoyak, membuat suara siulan yang keras. Manusia batu itu merasakan energi pedang yang kuat ini dan segera mengayunkan pedangnya untuk menghadapinya. Duar! Dengan ledakan keras, gelombang energi yang kuat meledak di aula. Sentian terguncang oleh gelombang energi ini dan terbang mundur, jatuh dengan keras ke tanah. Sentian berjuang untuk berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan tekad. Dia bergegas menuju manusia batu itu lagi, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya semakin cepat, dan energi pedang itu saling bersilangan. Tidak mau kalah, pedang di tangannya juga menari dengan erat, dan pertarungan sengit dengan Sentian pun dimulai. Dalam sekejap mata, ada ratusan gerakan, dan Sentian mundur dengan terengah-engah. Tidak ada lagi pertarungan, bisakah kita istirahat dulu? Kata Sentian sambil menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, kekuatan dan aura dalam badan Sentian tidak dapat mendukungnya untuk terus bertarung. Tetapi manusia batu itu tidak takut, bagaimanapun juga, manusia batu itu bukanlah makhluk hidup, dan dia tidak mengenal lelah. Tepat saat Sentian selesai berbicara, manusia batu itu benar-benar berhenti dan berdiri di samping tanpa bergerak. Melihat ini, Sentian langsung senang, dan buru-buru mengeluarkan sejumlah besar pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan putus asa. Hanya dengan cara ini dia bisa pulih secepat mungkin. Tuan Sen, apakah kamu baik-baik saja? Yun Wuya berjalan mengitari manusia batu itu dan berjalan di depan Sentian. Aku baik-baik saja, manusia batu ini benar-benar kuat. Sentian menarik napas dan mengumpat. Bab 5163 Pencerahan. Sentian menatap pedang di tangan manusia batu itu, hatinya dipenuhi dengan keengganan dan kebingungan. Dalam pertempuran yang menggemparkan tadi, dia dihajar oleh manusia batu yang sudah tak bernyawa dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini tentu saja merupakan aib dan penghinaan yang besar bagi dia yang dikenal sebagai orang yang tak terkalahkan di alam surgawi tingkat ketiga. Tetapi ketika manusia batu itu tiba-tiba berhenti, ia merasa bahwa ini mungkin merupakan titik balik. Yun Wuya menatap Sentian dengan cemas, Tuan Sen, bagaimana kalau kita mundur dulu dan membuat rencana selanjutnya?
Sentian menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi matanya tetap menatap manusia batu itu. Tidak, meskipun manusia batu ini aneh, aku selalu merasa ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Sambil berkata demikian, dia memasukkan pil terakhir ke dalam mulutnya, merasakan kekuatan obat mengalir melalui badannya, memulihkan kekuatan yang telah dikonsumsinya. Setelah beberapa saat, Sentian menarik napas dalam-dalam, mencengkeram pedang pembunuh naga lagi, dan bergegas menuju manusia batu. Kali ini dia tak lagi terburu-buru menyerang, tetapi lebih mengutamakan pertahanan diri sambil memperhatikan dengan saksama ilmu pedang si manusia batu. Pedang di tangan manusia batu itu masih tajam, dan setiap gerakan dan gaya membawa irama yang tak terlukiskan, seolah-olah mengandung jalan besar antara surga dan bumi. Seiring berjalannya waktu, Sentian secara bertahap menemukan bahwa teknik pedang manusia batu itu tampak tidak teratur, tetapi sebenarnya mengandung lintasan tertentu. Setiap kali dia mengayunkan pedang, tampak seolah-olah dia tengah melakukan niat pedang yang unik. Tiba-tiba sebuah pencerahan muncul di benaknya. Mungkinkah manusia batu ini digunakan untuk menguji mereka yang memasuki tempat ini? Atau untuk membimbing mereka untuk memahami niat pedang tingkat tinggi? Memikirkan hal ini, keinginan Sentian untuk bertarung menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi memandang manusia batu sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang langka. Ia mulai mencoba meniru ilmu pedang manusia batu dan merasakan perubahannya. Awalnya, gerakannya sangat kaku, dan ia sering dibuat bingung oleh pedang manusia batu itu. Namun, seiring ia terus mencoba, ia perlahan-lahan menemukan sedikit perasaan. Saat melakukan gerakan bertahan, Sentian secara naluri mengayunkan pedangnya mengikuti teknik pedang manusia batu. Pedang ini secara tak terduga mampu menghentikan serangan manusia batu itu dan bahkan memiliki potensi untuk melakukan serangan balik. Penemuan ini membuat Sentian gembira, dia tahu dia telah menemukan arah yang benar. Sejak saat itu, ia mendedikasikan dirinya untuk berdiskusi dengan manusia batu. Setiap kali bertarung, ia terus-menerus menyesuaikan ilmu pedangnya dan memahami makna pedang. Seiring berjalannya waktu, ilmu pedang Sentian menjadi semakin canggih. Pedangnya mulai memiliki daya tarik yang unik. Pedang itu tidak lagi hanya merupakan gabungan kekuatan dan keterampilan seperti sebelumnya, tetapi juga memiliki pemahaman dan persepsi tentang tujuan pedang itu sendiri. 8 klonnya muncul lagi, dan kali ini, ilmu pedang mereka menjadi lebih aneh dan tak terduga, menggemakan ilmu pedang manusia batu. Selama pertempuran, Sentian menemukan bahwa ilmu pedang manusia batu itu tampaknya memiliki banyak variasi. Kadang-kadang bagaikan badai, amat dahsyat. Kadang-kadang bagaikan tetesan air, yang membasahi segalanya tanpa suara. Setiap perubahan memberi Sentian wawasan baru. Ia mulai mencoba menggabungkan perubahan ini ke dalam teknik pedang 9 bayangannya agar lebih sempurna. Suatu ketika, manusia batu itu tiba-tiba memperlihatkan teknik pedang yang benar-benar baru, dan bayangan pedang memenuhi langit, seakan-akan menutup seluruh ruang. Sentian tengah berjuang untuk bertahan di balik bayangan pedang, dan tepat saat ia mengira dirinya akan dikalahkan, sebuah ide tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Dia mengingat niat pedang yang telah dipelajarinya dari pertempuran sebelumnya dengan manusia batu, dan menggabungkannya dengan niat pedang lainnya untuk melakukan teknik pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gerakan ini bagaikan seberkas cahaya yang menyilaukan, menerobos blokade bayangan pedang manusia batu dan menyerang manusia batu secara langsung. Manusia batu itu tampaknya menyadari kekuatan jurus tersebut dan segera mengayunkan pedangnya untuk menangkisnya. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan lagi, dan fluktuasi energi yang dihasilkan lebih kuat daripada sebelumnya. Namun kali ini Sentian tidak terpesona. Dia berdiri di sana, merasakan kekuatan yang mengalir deras dalam badannya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia tahu bahwa dia telah membuat terobosan besar dalam pertarungannya dengan manusia batu. Niat pedangnya telah mencapai suatu tingkat yang baru. Saat pertempuran berlanjut, pemahaman Sentian tentang makna pedang menjadi semakin dalam. Dia menemukan bahwa niat pedang bukan hanya semacam kekuatan, tetapi juga semacam persepsi tentang dunia, alam, dan kehidupan. Keahlian pedang manusia batu menunjukkan persepsi semacam ini melalui gerakan pedang yang berbeda-beda. Di tengah konfrontasi sengit, pedang pembunuh naga milik Sentian tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan badan pedangnya bersinar terang. Ini adalah pertama kalinya fenomena aneh seperti ini terjadi sejak pedang pembunuh naga mengenali tuannya.
Sentian tahu bahwa ini karena niat pedangnya telah meningkat, dan kekuatan pedang pembunuh naga juga meningkat. Pada saat ini, Sentian tidak lagi menganggap pertempuran dengan manusia batu sebagai pertarungan hidup dan mati, tetapi sebagai kesempatan langka untuk berkultivasi. Dia terus-menerus menembus batas kemampuannya sendiri dalam pertempuran dan memahami niat pedang tingkat tinggi. Ilmu pedangnya juga mengalami perubahan yang mengguncang dunia dalam proses pencerahan yang berkelanjutan ini. Yun Wuya berdiri di samping, menyaksikan pertarungan sengit antara Sentian dan manusia batu, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Dia belum pernah melihat seseorang yang mampu terus-menerus menerobos dirinya dan memahami arti pedang dalam pertempuran yang berbahaya seperti itu. Dia tahu bahwa Sentian di depannya akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Seiring berjalannya waktu, niat pedang Sentian telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pedangnya tampak menyatu dengan langit dan bumi, dan setiap kali dia mengayunkannya, menyebabkan ruang bergetar. Meskipun ilmu pedang manusia batu itu masih kuat, tidak lagi sesulit sebelumnya untuk menolaknya di hadapan Sentian. Dalam suatu pertempuran, Sentian mengeluarkan teknik pedang yang memadukan seluruh wawasannya. Gerakan ini, bagaikan galaksi yang cemerlang, menyapu ke arah manusia batu. Manusia batu itu mengayunkan pedangnya dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi akhirnya terkena serangan pedang Sentian. Akibat hantaman itu, badan manusia batu itu tampak retak-retak. Akan tetapi, tepat ketika Sentian mengira manusia batu itu akan dihancurkan, cahaya menyilaukan tiba-tiba terpancar dari manusia batu itu. Setelah cahaya memudar, pedang di tangan manusia batu itu terbang ke arah Sentian dan menusuk di depannya. Sentian menatap pedang di depannya, hatinya penuh dengan keraguan. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang, lalu tiba-tiba niat pedang yang besar menyerbu ke dalam pikirannya. Dia mengerti bahwa manusia batu ini sebenarnya adalah roh pedang yang menjaga tempat ini. Keberadaannya adalah untuk menguji mereka yang memasuki tempat ini dan membimbing mereka untuk memahami niat pedang tingkat tinggi. Pada saat ini, hati Sentian dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia membungkuk dalam-dalam kepada manusia batu itu dan berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu, senior." Sentian telah memperoleh banyak manfaat darinya. Setelah berkata demikian, dia mengambil pedang manusia batu itu dan menggunakannya untuk menandingi pedang pembunuh naga miliknya. Cahaya batu di aula berangsur-angsur memudar, dan manusia batu berubah menjadi kunang-kunang dan bergabung menjadi pedang purba di depan Sentian. Pedang pembunuh naga bergetar sedikit, dan pola pedang purba muncul samar-samar di badan pedang, bersinar seperti makhluk hidup. Sentian menggenggam kedua pedang itu, dan merasakan niat pedang yang kuat mengalir melalui anggota badan dan tulangnya. Kelelahan dari pertarungan sebelumnya dengan manusia batu itu sepenuhnya tersapu oleh kekuatan baru ini. "Tuan Sen, niat pedangmu." Yun Wuya berdiri di samping, matanya penuh kengerian. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Sentian di depannya tampaknya menyatu dengan prinsip pedang antara langit dan bumi, dan setiap gerakannya membawa irama misterius. Pria batu ini ternyata adalah roh pedang yang menjaga pedang. Aku menemukan keberuntungan besar secara tidak sengaja. Sentian dengan lembut membelai pedang pembunuh naga, dan pedang itu mengeluarkan suara yang panjang dan jelas. "Ayo pergi. Kita sudah lama tertunda." Aku tidak tahu bagaimana keadaan Humazi dan yang lainnya. Tepat saat Sentian dan rekan-rekannya hendak pergi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa dinding batu itu diukir dengan diagram gerakan pedang purba. Sentian berjalan perlahan di aula. Dan setiap kali melangkah, wawasan baru muncul di benaknya. Teknik pedang 9 bayangan terus berkembang dalam pemahamannya, dan teknik itu sudah memiliki pesona gerakan pedang manusia batu. Cahaya bulan yang dingin menyinari gunung-gunung dan hutan, dan langit menjadi gelap. Sial, kenapa Sentian belum keluar? Apa dia dalam bahaya? Humazi mondar-mandir sambil mengusap jenggotnya, dan tas jimat di pinggangnya berdenting mengikuti gerakannya. "Tuan Hu, harap bersabar. Sentian adalah pria yang punya keberuntungan besar dan akan baik-baik saja." Mo Qingyun mengenakan kemeja hijau, dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya, tetapi dia tetap tenang. Huo Jingjing menggenggam erat pedang di tangannya. Pedang itu memantulkan cahaya bulan dan wajahnya yang tegang. "Tunggu setengah jam lagi. Jika kita masih tidak melihatnya, aku akan masuk dan mencarinya." Sebelum dia selesai berbicara, dua sosok perlahan muncul.
Sentian dan Yun Wuya berjalan keluar berdampingan, dengan pedang pembunuh naga bersinar terang di tangannya. Sentian. Mata Huo Jingjing berbinar, dan dia berlari maju sambil memegang pedang di tangannya, menatapnya dari atas ke bawah. Apa kamu baik-baik saja? Mengapa kekuatan pedang di badanmu terasa berbeda? Hu Mazi menyipitkan matanya, menghitung dengan jarinya, lalu berseru, ya ampun. Apakah kamu berhasil menerobos di sana? Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mo Qingyun juga melangkah maju dan menatap Sentian dengan saksama, lalu mengangguk dan berkata, memang, niat pedang Sentian telah mencapai kesempurnaan, dan ada kecenderungan samar untuk beresonansi dengan langit dan bumi. Tampaknya dia tidak dalam bahaya, tetapi sebuah peluang. Sentian tersenyum dan menjelaskan secara singkat bahwa manusia batu itu adalah roh pedang dan sedang membimbingnya untuk memahami niat pedang tingkat tinggi. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Jadi, pedang purba di tanganmu adalah roh pedang. Hu Mazi menunjuk pedang purba di tangan Sentian. Pedang itu berwarna hitam pekat dengan ukiran totem samar di gagangnya, memancarkan hawa dingin samar. Benar sekali. Sentian mengambil pedang purba itu. Pedang itu dingin di tangannya, tetapi samar-samar menyerupai pedang pembunuh naga. Meskipun pedang ini tidak memiliki nama, roh pedangnya agung dan melengkapi pedang pembunuh naga. Jingjing, aku akan memberikan pedang ini padamu. Sentian menyerahkan pedang purba itu kepada Huo Jingjing. Huo Jingjing menatap pedang purba berwarna gelap yang diserahkan Sentian kepadanya. Sebelum ujung jarinya menyentuh pedang itu, dia sudah bisa merasakan niat pedang yang sama dengan pedang pembunuh naga tetapi lebih pekat. Dia tanpa sadar mengambil setengah langkah mundur, alisnya sedikit mengernyit. Sentian, pedang ini diubah oleh roh pedang, itu akan sangat membantu latihanmu. Aku, wanitaku, menggunakan pedangku, adalah hal yang wajar. Nada bicara Sentian tidak memungkinkan untuk berdebat, dan dia langsung menyerahkan pedang purba itu ke tangan Huo Jingjing. Pedang itu terasa agak berat di tangannya, dan arus dingin mengalir di sepanjang meridiannya, beresonansi samar dengan energi pedang di badannya. Huo Jingjing terkejut dan melihat ke bawah ke arah pedang purba itu. Dia melihat bahwa totem yang kabur itu tampak memiliki cahaya redup, yang samar-samar berhubungan dengan teknik pedang yang sedang dia latih. Tapi pedang ini, tidak ada tapi. Sentian memegang tangannya dan memintanya untuk memegang gagang pedang dengan erat. Matanya menyala, memantulkan cahaya bulan di luar istana, dengan keseriusan yang tak terbantahkan. Pipi Huo Jingjing terasa sedikit panas. Dia melihat sekilas senyum setengah Yun Wuya. Hu Mazi memutar jenggotnya dan tertawa, dan Mo Qingyun mengangguk acuh tak acuh. Pikiran untuk menolak dalam benak Huo Jingjing segera menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedang purba itu erat-erat, merasakan aura pedang yang agung keluar dari pedang itu, dan mengangguk dengan berat. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Jika suatu hari nanti aku tidak lagi layak menerimanya, aku akan mengembalikannya kepadamu. Konyol. Sentian mengusap rambutnya. Sentian, kamu tidak bisa memihak pada yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu juga harus memberikan sesuatu pada Nona Mo. Dia juga wanitamu. Kamu tidak bisa begitu saja mempermainkan seseorang dan kemudian menyangkalnya. Kata Hu Mazi sambil tersenyum. Tentu saja, jika masih ada hal baik lainnya, aku akan memberikannya kepada Qingyun. Sentian tersenyum tipis. Ayo kita pergi ke aula ketujuh dan melihat apakah ada hal baik di aula ketujuh. Sekelompok orang bergegas menuju aula ketujuh kuil. Matahari terbenam bagaikan darah, memercik di gerbang gunung aula ketujuh. Sentian datang bersama semua orang. Pada saat ini, Sentian berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Hu Mazi dan yang lainnya mengikutinya dari kejauhan. Mereka memperhatikan sosoknya yang kurus membentuk bayangan panjang di bawah matahari terbenam, memperlihatkan tekanan yang tak tertandingi. Ada kilatan fanatisme dan kekaguman di mata para murid sekte Qingyun. Mereka tahu bahwa pertarungan sengit akan segera dimulai dan mereka akan dapat menyaksikan keajaiban lainnya. Pada saat ini, Sentian berjalan selangkah demi selangkah menuju sarang penguasa aula ketujuh. Tuan Sen, apakah kamu benar-benar akan menerobos masuk ke aula ketujuh sendirian? Yun Wuya menelan ludahnya dan menatap puncak aula ketujuh yang berkabut di depannya. Suaranya bergetar. Penguasa aula ketujuh berada di puncak tingkat ke-9 dari alam tersebar keabadian,
dan kita tidak tahu berapa banyak pembudidaya tingkat ke-9 dari alam tersebar keabadian yang ada di aula ke-7. Sentian bahkan tidak menoleh. Suaranya terdengar seperti angin, dengan sedikit nada menggoda, puncak tingkat ke-9 dari alam tersebar keabadian. Di mataku, itu hanya sedikit lebih besar dari semut. Dengan pengalaman membunuh 5 pria berwajah hantu dan mempelajari banyak ilmu pedang dari Sekte Pedang, Sentian sekarang merasa bahwa dirinya luar biasa kuat. Setelah Sentian selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung bergegas menuju puncak utama aula ke-7. Formasi perlindungan gunung di depan gerbang gunung tiba-tiba menyala, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring, mencoba memblokirnya. Sentian melengkungkan sudut mulutnya membentuk seringai, dan dengan jentikan jarinya, aura kekacauan yang hampir tak terdeteksi melesat keluar, bagaikan gunting tak kasat mata, yang langsung merobek formasi pelindung gunung menjadi berkeping-keping. Duar! Deru formasi yang hancur bergema di seluruh aula ke-7. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang sedang berlatih mendongak dengan ngeri, hanya untuk melihat sesosok badan bergegas masuk ke istana penguasa aula ke-7 seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar. Pada saat ini, penguasa aula ke-7 sedang duduk bersila di tengah aula, memikirkan cara untuk melapor kepada penguasa aula ke-4. Setelah kembali dari aula ke-8, penguasa aula ke-7 tetap tinggal di dalam rumah. Kejutan yang diberikan Sentian kepadanya benar-benar terlalu besar. Tetapi sekarang, dia masih tahu terlalu sedikit tentang Sentian, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada penguasa aula ke-4. Tiba-tiba, kubah kaca aula itu meledak dengan suara keras. Di tengah puing-puing yang berterbangan, Sentian turun seperti dewa, berdiri kokoh di tengah aula, dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Tuan aula ke-7, apakah kamu baik-baik saja? Suara Sentian tidak keras, tetapi terdengar seperti guntur di telinga penguasa aula ke-7. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat wajah muda Sentian yang penuh dengan niat membunuh. Jantungnya tiba-tiba menciut dan dia hampir terjatuh dari matras. Sentian, apa yang kamu lakukan di aula ke-7ku? Tanya penguasa aula ke-7. Bagaimana menurutmu? Sentian tersenyum dingin. Aku tidak menaruh dendam padamu. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, dan aku juga berharap kamu tidak akan menyusahkanku. Aku tidak tahu apapun tentang perseteruanmu dengan kuil. Penguasa aula ke-7 tidak ingin menjadi musuh Sentian. Dia takut tidak dapat mengalahkan Sentian. Jika kamu tidak ingin menjadi musuhku, lalu mengapa kamu pergi ke aula ke-8? Mengapa kamu menyerang aula ke-8? Tanya Sentian. Aku pergi ke aula ke-8 hanya untuk menemuimu, bukan untuk melakukan apapun padamu. Aku juga menerima perintah dari penguasa aula ke-4 untuk menyelidiki identitas dan latar belakangmu. Aku tidak punya niat lain, kata penguasa aula ke-7. Mata Sentian menyipit, dia tidak menyangka bahwa bahkan penguasa aula ke-4 telah memperhatikannya. Sekarang penguasa aula ke-7 berada di puncak tingkat ke-9 dari alam tersebar keabadian. Sentian tidak berani membayangkan seperti apa kekuatan penguasa aula ke-4. Aku tidak peduli apakah kamu ingin menjadi musuhku atau tidak. Aku di sini untuk menghancurkanmu hari ini kecuali kamu secara sukarela meninggalkan kuil. Suku barbar purba, Sekte Tianyan, dan istana bayangan darah semuanya telah kuhancurkan. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyinggung perasaanku pergi. Sentian menatap penguasa aula ke-7 dengan dingin dan berkata, Sentian, kamu sudah keterlaluan. Apa kamu pikir aku takut padamu? Penguasa aula ke-7 mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin dia diminta meninggalkan kuil? Jika dia pergi hari ini, dia mungkin akan dibunuh besok. Jika kamu tidak takut padaku, silakan saja, kata Sentian sambil tersenyum. Penguasa aula ke-7 menggertakkan giginya dan berteriak dengan ganas, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, penjaga aula, tangkap dia untukku. Sebelum dia selesai berbicara, 8 aura kuat tiba-tiba meledak dari keempat sudut aula. 8 penjaga aula di tingkat ke-8 dari alam tersebar keabadian, memegang senjata ajaib, membentuk formasi bagua dan mengepung Sentian di tengah. Mata mereka dingin, dan jelas bahwa mereka telah menerima perintah untuk membunuh penyusup. 8 belalang, kamu ingin menghentikanku. Sentian terkekeh dan terlalu malas untuk menghunus pedangnya. Sosoknya bergerak melalui formasi bagaikan hantu, dan setiap kali ia mengangkat tangannya,
penjaga aula akan terlempar mundur sambil berteriak, senjatanya hancur berkeping-keping, urat-urat spiritualnya terputus, dan ia akan terjatuh dengan keras ke tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Namun dalam beberapa tarikan napas, kedelapan penjaga aula di alam tersebar keabadian tingkat ke-8 itu semuanya lumpuh dan tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Pupil mata penguasa aula ke-7 tiba-tiba mengecil dan seluruh warna menghilang dari wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Sentian akan begitu mengerikan. Para penjaga aula kuil di alam tersebar keabadian tingkat ke-8 bagaikan ayam dan gugup di tangannya. "Kamu, siapa sebenarnya kamu?" Suara penguasa aula ke-7 bergetar, dan dia melangkah mundur tanpa sadar, tangannya diam-diam meraih cincin penyimpanan di pinggangnya. "Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung kuil?" "Apa konsekuensinya?" Sentian mendekat selangkah demi selangkah, matanya berkilat dingin, "Karena aku telah menyinggung aula ke-10, aku sudah tahu akibatnya. Jangan bilang itu hanya aula ke-7 yang kecil. Bahkan jika seluruh kuil, atau bahkan seluruh klan dewa, yang memprovokasiku, aku akan menghancurkannya." Sombong sekali. Penguasa aula ke-7 tiba-tiba mengeluarkan sebuah bendera emas kecil, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya disulam di atasnya, memancarkan aura bintang-bintang di dunia. "Sentian, jangan berpikir kamu begitu hebat. Lihat, aku, bendera bintang, akan membawamu pergi." Dia melambaikan bendera kecil itu dengan kencang, dan tiba-tiba cahaya dan bayangan keemasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bendera itu, meraung, dan menyerbu ke arah Sentian seperti air pasang. Kemanapun ia lewat, udara tampak membeku dan langit serta bumi berubah warna dalam sekejap. Ini adalah salah satu senjata sihirnya yang paling berharga, dan dia pernah menggunakan bendera ini untuk membunuh orang kuat yang levelnya sama. Namun, Sentian hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan menjentikkan jarinya dengan santai. Zeng! Suara pedang yang jelas bergema di seluruh aula, dan energi pedang emas yang terkondensasi hingga ekstrim melesat keluar dari ujung jarinya. Pedang itu tampak ramping, tetapi mengandung kekuatan besar seperti penciptaan dunia. Cahaya dan bayangan keemasan itu bagaikan es dan salju yang bertemu matahari di hadapan energi pedang, dan langsung mencair. Bahkan bendera bintang pun meraung karena beban berat itu, dan bendera itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Penguasa aula ke-7. Tangannya yang memegang tiang bendera bergetar hebat, dan matanya dipenuhi ketakutan luar biasa. Ini adalah senjata ajaib yang telah disempurnakannya selama ribuan tahun, tetapi dihancurkan hanya dengan satu jari Sentian. "Tidak, ini tidak mungkin." Penguasa aula ke-7 meraung marah, tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap, lalu sebuah relik emas berputar terbang keluar dari antara kedua alisnya. Relik itu bersinar terang, dan langsung membentuk perisai cahaya emas besar di depannya. Perisai cahaya itu diukir dengan bahasa Sanskerta purba, memancarkan aura suci dan luas. "Ini adalah peninggalan purba Vajra yang tidak bisa dihancurkan, yang kuambil dari surga barat. Bahkan seorang puncak tingkat 9 dari alam tersebar keabadian tidak dapat menghancurkannya. Sentian, apa yang dapat kamu gunakan untuk menghancurkan pertahananku?" Penguasa aula ke-7 meraung seperti orang gila, seolah-olah dia sudah kehabisan kesabaran. Sentian memandangi perisai emas itu, dengan senyum jenaka di wajahnya. Dia tidak menggunakan senjata sihir apapun, tetapi hanya mengulurkan tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan perlahan-lahan menekan ke arah perisai cahaya. Duar. Saat telapak tangan itu menyentuh perisai cahaya, tidak terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi, hanya suara klik yang tumpul. Peninggalan purba Vajra yang tidak bisa dihancurkan, yang dikatakan tidak dapat dihancurkan bahkan oleh puncak tingkat 9 dari alam tersebar keabadian, sebenarnya seperti kaca. Retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari titik kontak. Setelah beberapa saat, benda itu meledak sepenuhnya dengan suara duar. Relik emas itu meratap, dan cahayanya terbang redup kembali ke dahi penguasa aula ke-7, hampir hancur. Penguasa aula ke-7 menatap kosong ke arah senjata ajaib penyelamat hidupnya yang hancur. Seluruh badannya terasa seperti tersambar petir dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia menatap mata Sentian yang seolah mampu melihat menembus segalanya, dan untuk pertama kalinya, perasaan putus asa melonjak dalam hatinya. Monster macam apa orang ini? Tuan aula ke-7, metode apa lagi yang Anda miliki?
Suara Sentian sedikit malas, seolah-olah dia sedang menonton drama yang membosankan. Jangan sembunyikan, ayo gunakan semuanya, agar aku bisa melihat seberapa kuat kekuatan tempur puncak Aula ke-7. Kamu bertindak terlalu jauh. Penguasa Aula ke-7 terpaksa berada dalam situasi putus asa, dan sedikit kekejaman melintas di matanya, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena menggunakan teknik rahasia terlarang. Dia menggigit lidahnya dengan keras, dan seteguk darah menyembur ke dadanya. Tangannya dengan cepat membentuk segel yang sangat misterius. Dalam sekejap, auranya melonjak, dan kultivasinya, yang awalnya berada di puncak alam tersebar keabadian, menunjukkan tanda-tanda terobosan. Api keemasan mengelilingi badannya, dan garis-garis aneh muncul di wajahnya. Ini adalah pengorbanan untuk para dewa, kata Huo Jingjing dengan ngeri. Huo Jingjing juga merupakan anggota kuil, jadi tentu saja dia tahu kekuatan pengorbanan kepada para dewa. Mata Humazi menyipit, dan dia hendak melangkah maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Sentian dengan tatapannya. Sentian menatap penguasa Aula ke-7 yang momentumnya meningkat pesat. Alih-alih takut, dia menunjukkan sedikit ketertarikan. Oh, pengorbanan dari para dewa, sungguh menarik. Penguasa Aula ke-7 saat ini bagaikan dewa, dengan api keemasan mengelilinginya. Dia meraung dan meninju Sentian. Pukulan ini mengandung semua kekuatan sumber kehidupannya yang membara. Ruang itu terdistorsi oleh angin tinju itu. Ada bayangan samar dewa yang mengembun di tinju itu, memancarkan tekanan yang merusiak. Sentian, bersiaplah untuk mati. Akan tetapi, menghadapi pukulan yang mampu membuat para master di alam keabadian manapun ketakutan, Sentian hanya mengangkat tangan kirinya pelan, merentangkan kelima jarinya, dan tampak perlahan mengulurkan tangan ke arah angin tinju itu. Engah! Tidak ada suara yang menggetarkan bumi seperti yang dibayangkan, hanya suara samar-samar. Telapak tangan Sentian dengan mudah menggenggam tinju penguasa Aula ke-7, dan angin tinju yang mengguncang bumi langsung menghilang di telapak tangannya, seperti setetes air di lautan. Penguasa Aula ke-7. Dia menatap dengan mata terbelalak ke arah tinjunya yang mudah ditangkap. Merasakan vitalitas terkuras dari badannya bagaikan air pasang, dan kekuatan tak terbatas yang keluar dari telapak tangannya seakan mampu melahap segalanya, keputusasaan di dalam hatinya menenggelamkannya bagaikan tsunami. Bagaimana itu mungkin? Dia membakar habis kekuatan hidupnya dan menggunakan jurus pamungkasnya, tetapi dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian lawannya. Sentian menatap ekspresinya yang ketakutan, dan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Tuan Aula ke-7, apakah ini semua kekuatanmu? Dia menggerakkan pergelangan tangannya sedikit. Krek, penguasa Aula ke-7 hanya merasakan nyeri yang tajam di lengannya, dan tulang-tulang seluruh lengannya langsung patah. Sambil berteriak, dia terlempar keluar oleh Sentian dan menghantam pilar batu Aula dengan keras. Engah! Penguasa Aula ke-7 memuntahkan seteguk besar darah, dan sumber kehidupan yang terbakar di badannya menjadi tidak teratur. Keadaan pengorbanan para dewa langsung terangkat, dan auranya menjadi sangat lemah. Dia berjuang untuk bangkit dari reruntuhan dan menatap Sentian yang mendekat selangkah demi selangkah, matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang luar biasa. Dia sekarang akhirnya mengerti bahwa jurang antara dirinya dan lelaki di depannya bukanlah jurang alam sama sekali, melainkan perbedaan yang sangat besar seperti jurang antara semut dan naga. Kamu, apa yang kamu inginkan? Suara penguasa Aula ke-7 terdengar serak dan dipenuhi air mata, dan dia tidak lagi memiliki martabat sebagai penguasa Aula. Aku minta maaf. Aku minta maaf kepada Aula ke-8. Aku minta maaf kepada Huo Zhao. Tolong maafkan aku. Ketika orang lain di Aula ke-7 melihat penguasa Aula mereka memohon belas kasihan, mereka semua menundukkan kepala dan tetap diam. Awalnya mereka berniat untuk maju menyerang, tetapi setelah melihat kekuatan sejati Sentian, mereka semua mundur. Sentian, seorang pembudidaya yang tampaknya hanya berada di tingkat kelima alam tersebar keabadian, pasti telah mencapai alam keabadian duniawi dengan kekuatan dahsyatnya. Sentian berjalan ke arahnya dan menatap pria kuat yang dulunya tak terkalahkan di puncak alam tersebar keabadian ini. Namun sekarang dia memohon belas kasihan seperti guguk liar, dan tidak ada emosi di matanya. Meminta maaf. Sentian berjongkok, mengangkat dagu penguasa Aula ke-7 dengan jarinya, dan berkata dengan nada mengejek, jika permintaan maaf berguna, apa gunanya kekuatan?
Penguasa aula ketujuh gemetaran, wajahnya sepucat kertas. Dia tahu bahwa dia mungkin akan mati hari ini. Aku dari kuil. Jika kamu membunuhku, kuil tidak akan membiarkanmu pergi. Ia masih melakukan perlawanan terakhirnya. Kuil. Sentian terkekeh, berdiri, dan menyingkirkan debu di bawahnya. Di mataku, kuil itu tidak lebih besar dari sarang semut. Sentian, sebenarnya kamu telah menyinggung kuil, tetapi tidak bagi semua orang di kuil. Penguasa aula keempat menyuruhku untuk hanya menyelidikimu dan tidak berkonflik denganmu. Jika kamu tidak memaksaku berulang kali, aku tidak akan pernah mengambil tindakan terhadapmu. Penguasa aula ketujuh menatap Sentian dan berkata tanpa daya. Setelah mendengar ini, Sentian tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh penguasa aula ke-8 Huo Zhao kepadanya, bahwa ada dua faksi di dalam istana Raja Dewa di kuil, yakni kaum konservatif dan kaum reformis. Apa kekuatan dari penguasa aula keempat yang kamu sebutkan di kuil? Kudengar kuil itu sekarang bukan entitas monolitik, dan ada dua faksi. Sentian bertanya. Mendengar ini, penguasa aula ketujuh tidak dapat menahan senyum pahit dan berkata, bagi orang-orang seperti kami yang berada di bawah alam surgawi tingkat ketiga, tidak peduli kekuatan mana di kuil yang mengeluarkan perintah, kami harus patuh. Namun, penguasa aula keempat adalah orang yang baik hati, dan selalu ingin meninggalkan hukum lama dan mengizinkan anggota suku untuk menikah dengan orang luar. Dia sendiri adalah seorang pembudidaya wanita, jadi dia mungkin tahu penderitaan yang dialami oleh para pembudidaya wanita. Di klan dewa, keberadaan para pembudidaya wanita hanyalah untuk melayani para pembudidaya pria, dan mereka tidak diperbolehkan menikah dengan orang di luar klan. Karena peraturan ini, aku tidak tahu berapa banyak pasangan Tao yang telah dipisahkan, dan berapa banyak pembudidaya wanita yang telah menderita hukuman dari para dewa. Kata Master Istana Ketujuh dengan tak berdaya. Setelah berkata demikian, raut wajah penguasa aula ketujuh menjadi amat kesepian, seakan-akan ada banyak hal yang dipikirkannya. Sentian tidak menyangka bahwa penguasa aula keempat ternyata adalah seorang pembudidaya wanita, tetapi tampaknya pihak lain tidak benar-benar ingin membunuhnya. Lagi pula, ketika penguasa aula ketujuh berada di aula ke-8, dia dapat dengan mudah menghancurkan aula ke-8, tetapi Sentian tidak ada di sana saat itu. Namun, penguasa aula ke-7 tidak membunuhnya. Dia pasti telah menerima instruksi dari penguasa aula ke-4 untuk menyelidikinya sendiri dan menghindari konflik. Sepertinya penguasa aula ke-4-mu adalah seorang reformis. Setelah Sentian selesai berbicara, dia melihat ke arah penguasa aula ke-7 dan bertanya, mungkinkah aturan klan ini juga merugikanmu? Setelah mendengar ini, penguasa aula ke-7 benar-benar menangis terseduh-seduh. Sebenarnya, beberapa ratus tahun yang lalu, aku juga jatuh cinta dengan seorang pembudidaya wanita dari ras manusia. Kami saling mencintai, tetapi aturan ras kami tidak mengizinkan kami untuk bersama. Kita semua sebenarnya manusia, tetapi mereka ingin melabeli kita sebagai dewa, sehingga mustahil bagi kita untuk menemukan orang yang kita sukai. Pembudidaya wanita itu akhirnya pergi, dan aku masih belum menemukan seorang wanita pun. Setelah penguasa aula ke-7 selesai berbicara, Sentian cukup bingung. Sebenarnya, para dewa juga manusia, tetapi mereka hanya berpura-pura tenang dan memberi diri mereka gelar dewa. Mereka semua sangat arogan dan menganggap diri mereka hebat. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang di antara para dewa yang mampu menghadapi kenyataan. Kalau tidak punya kemampuan, percuma aja memberi banyak gelar ke diri sendiri. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu, kata Sentian. Penguasa aula ke-7 tiba-tiba mengangkat kepalanya, secercah harapan melintas di matanya. Tapi, Sentian mengalihkan pembicaraan, cahaya dingin melintas di matanya, jika kamu berani berkomplot melawan aula ke-8, aku pasti akan menghancurkan aula ke-7-mu. Tidak, sama sekali tidak. Penguasa aula ke-7 menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku harap kamu bisa menepati janjimu, kata Sentian dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Sentian tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat cakrawala barat laut ditelan oleh tinta tebal. Awan hitam yang bergelombang dipenuhi dengan puluhan juta api jiwa, yang tampak seperti pupil beberapa makhluk hidup, mengunci posisinya dari jarak puluhan mil. Di atas reruntuhan aula ke-7, udara dunia bawah melonjak seperti tinta. Wanita cakar hantu melayang di udara, cahaya merah dari manik-manik jiwa di antara ke-10 jarinya melonjak,
mengubah seluruh langit menjadi warna merah darah yang menakutkan. Matanya setajam pisau, menyapu kerumunan di bawah dan akhirnya berhenti pada Sentian. Serahkan tokennya dan kamu bisa menjaga badanmu tetap utuh. Suara wanita cakar hantu itu bagaikan sepotong besi berkarat yang menggores dinding batu, dan setiap kata-katanya mengandung aura dingin dan membunuh. Sentian berdiri di tanah yang hangus, dengan aura samar mengelilinginya. "Siapa kamu?" tanya Sentian. "Kami adalah dua tetua dunia bawah. Kamu membunuh wajah hantu dan mengambil tokennya. Sekarang serahkan tokennya dan kami bisa membiarkanmu mati dengan nyaman." Penguasa jiwa kegelapan membuka mulut penuh gigi kuningnya dan berkata dengan suara menyeramkan. "Sekte macam apa kamu? Apa itu istana Gua Tianlin?" Sentian bertanya. Ketika mendengar kata-kata istana Gua Tianlin, badan kedua tetua Xuanming bergetar hebat. "Wah, ini bukan tempatmu untuk bertanya. Serahkan tokennya segera, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Wanita cakar hantu mengancam Sentian dengan dingin. Sentian memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan senyum dingin muncul di bibirnya. "Token itu ada padaku, datanglah dan ambillah jika kamu punya nyali." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sabit rantai milik penguasa jiwa kegelapan melayang di udara. Api neraka yang melilit sabit itu meninggalkan jejak hangus di udara, bahkan riak-riak pun muncul di angkasa kemanapun mereka lewat. Suara siulan sabit rantai yang merobek udara belum berhenti, tetapi Sentian telah bergerak sejauh 3 kaki seperti anak panah. Tanah hangus itu meledak dengan retakan seperti jaring laba-laba di ujung kakinya, dan pedang pembunuh naga, yang terbungkus dalam niat pedang tajam, melesat menuju serangan penguasa jiwa kegelapan. Saat bilah pedang dan sabit itu bertabrakan, api dunia bawah menyerbu ke atas badan pedang seperti makhluk hidup, membuat suara mendesis yang menggerogoti tulang. Hal sepele. Sentian memutar pergelangan tangannya, dan niat pedang tiba-tiba melonjak. Cahaya hijau itu seperti naga marah yang menerobos laut, dan mendorong penguasa jiwa kegelapan mundur beberapa langkah. Namun, sebelum dia bisa memanfaatkan kemenangan itu, 10 manik jiwa berwarna darah muncul dari 10 jari wanita cakar hantu, yang masing-masing dililit dengan teriakan jiwa yang melengking. Mereka terjalin di udara untuk membentuk jaring besar berwarna darah, menutupi kepalanya. "Hati-hati, ini adalah mutiara pemakan jiwa dunia bawah." Raungan ngeri Yun Wuya membelah medan perang. Pupil mata Sentian tiba-tiba mengecil, dan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung aktif. Saat bola jiwa itu mengenai badan emas, cahaya merah darah tiba-tiba meledak, dan wajah-wajah hantu ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari cahaya itu, membuka mulut mereka untuk menggerogoti pertahanannya. Riak-riak muncul di permukaan badan emas itu, dan menjadi lebih tipis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. "Wah, rasakanlah kebencian dari ribuan jiwa yang mati ini." Sang penguasa jiwa kegelapan menerkamnya lagi dengan senyum muram, dan rantai itu melilit pergelangan kaki Sentian seperti ular. Pada saat yang sama, bayangan cakar hantu gelap mengembun dari ujung-ujung jari wanita cakar hantu, mencengkeram punggungnya dengan kekuatan untuk merobek ruang. 2 tinju takkan sebanding dengan 4 tangan, belum lagi kedua lelaki tua ini saling bekerja sama dengan baik dan setiap gerakan mereka mengenai titik-titik vital. Sentian menggunakan keterampilan badannya untuk menghindar, dan pedang pembunuh naga miliknya menari dengan sangat kencang sehingga tidak ada air yang dapat menembusnya, tetapi api dunia bawah masih menyerempet bahunya. Jubah Tao miliknya langsung hangus menjadi hitam, dan udara dingin dan menyeramkan menembus meridiannya melalui luka tersebut, menyebabkan gerakannya sedikit melambat. Sekarang, cahaya dingin bersinar di mata wanita cakar hantu, dan 10 manik jiwa tiba-tiba bergabung menjadi satu, berubah menjadi tombak jiwa berwarna merah darah, yang menusuk ke arah jantung Sentian dengan momentum menghancurkan dunia. "Hancurkan!" Sentian meraung marah dan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang. Pedang pembunuh naga meledak dengan cahaya hijau terang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menuju ke arah tombak jiwa. Duar! Ledakan energi dahsyat itu menimbulkan kepulan debu dan asap. Sentian terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding yang rusiak dan memuntahkan darah. Dia menutupi dadanya yang terus-menerus mengeluarkan darah, dan merasa ngeri saat mendapati daging dan darah di lukanya berubah menjadi hitam dan membusuk dengan kecepatan yang aneh. Kekuatan dunia bawah sangatlah korosif.
Sentian tidak percaya bahwa badannya begitu kuat, bahkan dengan badan emas yang tidak bisa dihancurkan, dia masih terkikis oleh kekuatan dunia bawah lawan. Sentian. Teriakan cemas terdengar, dan Humasi, Huo Jingjing, Yun Wuya, Mo Qingyun dan yang lainnya diikuti oleh ratusan pengikut sekte Qingyun. Mereka melindungi Sentian, menatap kedua tetua dunia bawah yang melayang di langit dan energi dunia bawah di seluruh tanah, wajah mereka semua tampak sangat jelek. Tanpa diduga, kedua orang tua ini begitu kuat sehingga Sentian terluka tepat setelah pertarungan. Lindungi Sentian. Humasi meraung, dan ratusan jimat terbang keluar dari lengan bajunya. Dengan kilatan cahaya keemasan, mereka berubah menjadi dinding perisai yang menghalangi Sentian. Huo Jingjing memegang pedang purba dan mengayunkan energi pedang, menyerang manik jiwa wanita cakar hantu. Datang lagi sekelompok orang yang mencari kematian. Penguasa jiwa kegelapan mengayunkan rantainya, dan sabitnya membentuk busur di udara. Api dunia bawah berubah menjadi hujan api dan menghantam para pengikut sekte Qingyun. Jangan takut, Yun Wuya meraung, mencoba menenangkan murid-muridnya. Namun, puluhan bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang kedua tetua dunia bawah. Mereka adalah pengawal bayangan kegelapan yang mereka bawa. Para penjaga bayangan ini berpakaian hitam, dengan topeng hantu di wajah mereka. Gerakan mereka sama misteriusnya dengan hantu, dan bilah pendek di tangan mereka bersinar dengan cahaya biru tua yang beracun. Begitu mereka muncul, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan menyerbu ke arah para pengikut sekte Qingyun seperti gelombang pasang. Hati-hati dengan pisau beracun. Tepat saat seorang tetua sekte Qingyun selesai memberikan peringatan, dia melihat lengan seorang murid dipotong oleh penjaga bayangan. Dalam sekejap, energi hitam menyebar dan dia jatuh sambil berteriak. Dan medan perang pun berubah menjadi kacau. Cahaya keemasan dari jimat Humasi dan cahaya dingin dari bilah racun penjaga bayangan saling terkait. Pedang purba Huo Jingjing bertabrakan dengan api dunia bawah milik penguasa jiwa kegelapan. Cahaya pedang Yun Wuya dan cakar jiwa milik wanita cakar hantu saling membombardir. Aura Mo Qingyun dan teriakan jiwa yang memenuhi udara naik turun. Engah. Seorang murid inti sekte Qingyun diserang dari depan dan belakang oleh dua pengawal bayangan. Pedang panjangnya terputus oleh bilah pendek dan meninggalkan luka dalam di dadanya yang terlihat hingga ke tulang. Murid lain mencoba menyelamatkannya, tetapi tertembak di tenggorokan oleh jarum beracun yang dilemparkan oleh penjaga bayangan. Dia jatuh ke dalam genangan darah dengan mata terbuka lebar. Ayo bunuh mereka. Mata Huo Jingjing memerah, dan energi pedang di sekelilingnya melonjak. Dengan berkah pedang purba, Huo Jingjing bergegas ke tempat di mana para penjaga bayangan paling terkonsentrasi, tetapi dia juga mendapat pukulan berat dari manik jiwa wanita cakar hantu. Dia terkena pukulan keras dan menyemburkan darah. Pedang Yun Wuya bergerak semakin cepat, jaring pedang menutupi beberapa pelindung bayangan, tetapi pedang itu terjerat oleh rantai penguasa jiwa kegelapan. Wanita cakar hantu mengambil kesempatan untuk menamparkan punggungnya, menyebabkannya terhuyung dan menyemburkan darah. Humasi mengeluarkan jimat 5 guntur terakhir dari dasar kotaknya. Cahaya keemasan menyala, dan 5 pilar guntur setebal ember menyambar ke arah dua tetua dunia bawah, tetapi diblokir oleh perisai dunia bawah yang mereka pegang bersama. Wanita cakar hantu mensibir dan menjentikkan 10 jarinya. Puluhan manik-manik jiwa melesat ke arah area tempat para murid sekte Qingyun paling terkonsentrasi. Ledakan terdengar satu demi satu, darah dan daging berceceran di mana-mana, dan jeritan bergema di seluruh reruntuhan. Sentian berjuang untuk berdiri dan menatap pemandangan tragis di depannya, matanya merah. Dia menahan napas yang melonjak dalam badannya, mengambil napas dalam-dalam, dan hendak berbicara ketika Raja Iblis Awan Merah berkata, "Apakah kamu ingin menggunakanku?" Sentian mengangguk, "Benar. Hei, aku suka itu." Raja Iblis Awan Merah terkekeh dan mulai mengendalikan badan Sentian secara langsung. Melihat hal itu, kedua lelaki tua dari dunia bawah itu memancarkan senyum sinis di mata mereka saat mereka menatap ke arah lelaki muda itu dengan amarah yang membara di matanya. Awan hitam pekat di langit semakin rendah, dan api jiwa bagaikan jutaan mata yang penuh kebencian, menyaksikan pertarungan berdarah, mewarnai reruntuhan dengan warna darah yang menyedihkan. Saat kesadaran Raja Iblis Awan Merah menyapu anggota badan dan tulang Sentian seperti api padang rumput, atmosfer antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi ganas. Aura di sekitar Sentian tiba-tiba berubah.
Aura itu bukan lagi niat pedang yang jelas, tetapi berubah menjadi api iblis yang membakar langit dan menghancurkan bumi. Energi iblis yang gelap bercampur dengan cahaya merah yang aneh, yang langsung mengubahnya menjadi dewa iblis yang bermandikan api. Wajahnya yang awalnya pucat tiba-tiba memerah, pupil matanya dilahap oleh api iblis merah, dan senyum mengerikan di sudut mulutnya dipenuhi kegilaan. Aura apa ini? Pupil mata wanita cakar tiba-tiba mengecil. Kekuatan iblis yang luar biasa membuatnya tanpa sadar mundur setengah langkah, dan cahaya manik-manik jiwa di antara 10 jarinya sedikit meredup. Tangan penguasa jiwa kematian yang mencengkeram erat rantai itu juga bergetar hebat. Api dunia bawah tampak rapuh seperti nyala lilin di hadapan api iblis. Hehehe, dasar kutu kupret dunia bawah, beraninya kalian bersikap lancang di hadapanku. Pada saat ini, suara Sentian tidak lagi dingin dan jernih, tetapi campuran suara-suara jahat dari raungan ribuan jiwa yang penuh kebencian, mengguncang udara di seluruh reruntuhan. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan sebuah bola ajaib hitam seperti tinta namun menyala dengan api merah muncul dari telapak tangannya. Keberadaannya saja sudah menyebabkan riak-riak yang terdistorsi di angkasa. Mencari kematian. Sang penguasa jiwa kematian meraung dan menebas ke arah Sentian dengan sabit berantai yang membawa api dunia bawah yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, mencoba untuk bangkit kembali di bawah kekuatan iblis aneh ini. Akan tetapi, Sentian terlalu malas untuk mengayunkan pedangnya dan hanya mengarahkannya dengan santai. Engah! Bola sihir di ujung jari itu langsung mengembang dan berubah menjadi sinar api sihir berwarna merah dan hitam. Saat bertabrakan dengan sabit, api dunia bawah mencair seperti es dan salju yang bertemu matahari. Penguasa jiwa kematian hanya merasakan kekuatan yang luar biasa datang di sepanjang rantai, dan lengannya patah dengan bunyi krek. Dia tersambar guntur dan terlempar ke belakang, menghancurkan separuh gunung. Dia memuntahkan darah hitam, matanya penuh dengan kengerian yang tak terbayangkan. Sekarang giliranmu, nenek tua. Sentian menjilat sudut bibirnya, dan sosoknya muncul di depan wanita cakar hantu seperti hantu. Wanita cakar hantu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia menusuk lagi dengan tombak jiwa berwarna merah darah yang dibentuk oleh 10 manik jiwa, tetapi ditangkap oleh Sentian dengan tangan kosong. Uff! Kekuatan ribuan jiwa yang mati pada tombak jiwa menggerogoti telapak tangannya dengan panik, tetapi tidak dapat melukai sedikit pun kulitnya. Sebaliknya, itu dibakar oleh api iblis di telapak tangannya, menyebabkannya menjerit dengan menyedihkan, dan tombak jiwa berwarna darah itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wanita cakar hantu itu begitu ketakutan hingga dia ingin melarikan diri, tetapi dia melihat tangan Sentian yang lain telah mencengkeram lehernya. Tidak, biarkan aku pergi. Aku, banyak omong. Mata Sentian dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia meremas kelima jarinya dengan kuat. Duar. Kepala wanita cakar hantu meledak seperti semangka, dan otak berwarna hijau tua bercampur darah hitam berceceran keluar. Butiran jiwa yang tersisa kehilangan kendali dan meledak menjadi bola kabut darah di udara. Badannya terkulai lemas, nyawanya hilang, hanya matanya yang masih dipenuhi ketakutan luar biasa. Hanya butuh beberapa saat untuk menghadapi wanita cakar hantu. Sentian berbalik dan menatap penguasa jiwa kematian yang baru saja keluar dari reruntuhan. Senyum muram di wajahnya semakin lebar, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin aku mati dengan nyaman? Penguasa jiwa kematian telah kehilangan semua keganasannya pada saat ini, seluruh badannya bergetar seperti saringan, bagaimana mungkin dia berani menanggapi? Tiba-tiba dia memanggil perisai dunia bawah terkuat dalam hidupnya, dan perisai energi gelap itu melindungi seluruh badannya dengan erat. Pada saat yang sama, dia berbalik dan ingin melarikan diri ke celah dunia bawah. Mau lari? Sentian mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga otomatis terbang ke tangannya. Pada saat ini, pedang pembunuh naga diberkati oleh api iblis, dan badan pedang ditutupi dengan garis-garis merah dan hitam, memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Dia menggerakkan pergelangan tangannya pelan, lalu aliran energi pedang api jahat melesat keluar dari udara. Engah! Perisai dunia bawah, yang katanya tidak bisa dihancurkan, terkoyak seperti kertas tipis. Kekuatan pedang yang tersisa masih ada, dan membelah penguasa jiwa kematian menjadi 2 dari bahu hingga pinggul. Sebelum kedua bagian badan itu menyentuh tanah,
mereka terbakar habis menjadi abu oleh api iblis yang mengikutinya. Hanya tersisa sedikit jiwa yang tersisa, yang mengeluarkan ratapan terakhir dalam api iblis sebelum menghilang ke udara tipis. Hanya butuh beberapa tarikan napas untuk menghadapi kedua tetua dunia bawah. Sentian mengalihkan matanya yang merah ke arah pengawal bayangan kegelapan yang masih bertarung dengan para pengikut Sekte King Yun. Para pengawal bayangan ini awalnya ditahan oleh orang-orang Sekte King Yun, dan sekarang melihat kematian tragis kedua tetua, moral mereka telah menjadi kacau, dan gerakan mereka menjadi kaku. Pergilah ke neraka, kalian semua kutu kupret. Sentian melompat ke udara, dan pedang pembunuh naga di tangannya menari-nari liar, berubah menjadi hujan pedang iblis yang menutupi seluruh medan perang seperti membajak ladang. Pedang beracun dan gerakan badan para pengawal bayangan itu tidak ada artinya jika berhadapan dengan kekuatan absolut. Kemanapun hujan api dan pedang iblis itu lewat, bayangan hitam berjatuhan berkelompok, dan terbakar menjadi arang sebelum mereka sempat berteriak. Kadang-kadang, ada beberapa ikan yang lolos dari jaring dan mencoba melancarkan serangan diam-diam, tetapi mereka akan dihancurkan berkeping-keping oleh niat pedang ajaib yang ditembakkan oleh Sentian. Hu Mazi, Huo Jingjing dan yang lainnya berdiri di sana dengan kaget, melihat sosok yang terbungkus api iblis merah bergerak bebas di antara kelompok musuh, meninggalkan mahiat di mana-mana yang dilewatinya. Rasa kaget yang tak terlukiskan benar-benar muncul di hati mereka. Musuh kuat yang tadi membuat mereka tak berdaya, kini menjadi lemah bagaikan ayam atau guguk di bawah kekuatan jahat ini. Terutama penguasa Aula ketujuh, yang menatap Sentian dengan ngeri. Jika Sentian seperti ini sebelumnya, dia takut dia tidak akan bisa melakukan satu gerakan pun. Uhuk. Setelah beberapa saat, pengawal bayangan terakhir ditelan oleh api iblis. Badan Sentian tiba-tiba mulai batuk hebat, dan yang mengalir dari sudut mulutnya bukan lagi darah hitam, tetapi seperti jus merah dengan energi iblis. Api iblis di badannya mulai berkedip-kedip tak stabil, dan jejak kejelasan muncul dengan susah payah di pupil merahnya. Senior, kamu sudah keterlaluan. Aku tidak sanggup lagi menahan ledakan kekuatanmu. Sentian berkata kepada Raja Iblis Awan Merah tanpa berkata apa-apa. Maaf, tadi aku sedikit pamer. Begitu dia selesai berbicara, nyala api merah iblis di mata Sentian dengan cepat memudar. Badannya bergerak dan dia hampir jatuh. Untungnya, dia ditopang oleh Huo Jingjing yang bergegas datang tepat waktu. Wajahnya sepucat kertas, dan meskipun luka di dadanya tidak lagi membusuk, luka itu samar-samar memancarkan aura hitam. Jelas bahwa kekuatan Raja Iblis Awan Merah juga telah menggerogoti badannya. Sentian, bagaimana kondisimu? Huo Jingjing bertanya dengan cemas. Sentian melambaikan tangannya, melihat mahiat-mahiat hangus di tanah dan aura dunia bawah yang perlahan menghilang, dan merasakan energi iblis dan kekuatan spiritual melonjak di badannya. Cahaya kompleks melintas di matanya. Dia menatap awan gelap di barat laut yang belum sepenuhnya menghilang, dan berbisik, tidak peduli sekte apa yang dimiliki pihak lain, akun ini baru saja dimulai. Di Reriyun Tiuhan, bau darah dan makanan yang terbakar bercampur menjadi satu. Para pengikut Sekte King Yun yang selamat dari bencana itu menatap Sentian dengan mata penuh kekaguman dan ketakutan. Penguasa Aula ketujuh juga terhuyung-huyung saat ini, menatap Sentian yang terluka, dan berkata dengan kaget, Sentian, kamu. Apakah kamu baru saja dirasuki? Sentian mengangguk dengan jujur, itu adalah jiwa seorang temanku. Biarkan dia meminjam badanku untuk sementara waktu. Temanmu? Ya, dia dari alam surgawi tingkat ke-9. Sentian berkata. Master Istana ketujuh langsung menghirup udara dingin. Itu adalah alam surgawi tingkat ke-9. Tidak heran jika jiwa biasa bisa menjadi begitu kuat dengan meminjam badan. Aku akan melaporkan informasimu kepada penguasa Aula keempat dengan jujur. Aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membujuk kuil agar berhenti menjadi musuhmu. Namun kata-kataku tidak begitu berarti. Apakah kata-kataku akan efektif atau tidak tergantung pada para pengambil keputusan di Istana Raja Dewa. Tetapi aku akan mengatakan yang sebenarnya dan memberitahu mereka bahwa kamu punya teman dari alam surgawi tingkat ke-9. Penguasa Aula ketujuh sedang mencoba menyenangkan Sentian saat ini. Teman dari alam surgawi tingkat ke-9, hanya untuk satu hal ini, dia pasti menjadi tak terkalahkan di alam surgawi tingkat ketiga. Terima kasih. Sentian mengangguk ke arah penguasa Aula ketujuh. Tidak,
Tidak, kita belum saling mengenal, meskipun ada sedikit pertengkaran. Aku masih punya beberapa sumber daya di sini, kamu bisa tenang dan pulih di sini. Penguasa Ola ketujuh sangat perhatian, saat ini dia hanya ingin berteman dengan Sentian dan tidak ingin menyinggung perasaannya. Bersambung.